Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Akhir jalan, di balik langit. Ini adalah tempat yang luas seperti ketiadaan, tak terbatas. Hanya ada platform batu giok seperti tanah yang mengambang di dalamnya. Huaxiantai. Kabut berkabut menyelimuti Huaxiantai, membuat Huaxiantai misterius dan terpisah. Segera, sekelompok biksu tiba lebih dulu. Huaxiantai, tempat terdekat dengan alam abadi. Dikabarkan bahwa di sini, dengan catatannya sendiri, dapat menyerap cukup banyak roh peri. Suara seseorang bergetar karena kegembiraan. Ki dari roh abadi adalah sumber kekuatan yang lahir di alam abadi. Beberapa orang tidak sabar untuk segera bertindak. Apa yang kamu panik? Roh peri kecil ini terlalu kurus. Ketika gerbang negeri dongeng terbuka, akan ada roh peri yang luar biasa mengalir turun. Seseorang tidak peduli, memilih tempat dan menunggu dengan tenang. Dengan berlalunya waktu, para pembudidaya tiba di teras Huaxian satu demi satu melalui jalan penerimaan. Yu Chen, Wen Xiuzhu, Qin Suxin, Ren Changqing, dan lainnya termasuk di antara mereka. Di Huaxiantai, secara bertahap menjadi semarak. Semua biksu ini berkumpul sesuai dengan kubunya masing-masing. Ketika Sui dan King Si Jianxian tiba, mereka tiba-tiba menemukan bahwa hanya ada selusin orang di seluruh Kamdong Suanyu, termasuk mereka berdua. Hanya ada dua kenalan, Li Zong dan Mu Lingjun. Di sisi lain, tiga kam lainnya memiliki setidaknya 50 orang, banyak seperti Bei Yuanyu, dan ada ratusan orang. Ini juga normal. Bahkan jika Sui sendirian, faksi utama tidak bisa mengangkat kepala mereka. Tapi selain dia, dibandingkan dengan kam lain, kekuatan keseluruhan pembangkit tenaga listrik Dong Suanyu memang jauh lebih buruk. Pada saat ini, ketika mereka melihat Sui muncul, pembangkit tenaga listrik dari kam lain semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan mereka, dan mereka bahkan tidak berani menatap mata Sui. Tanpa diduga, Yu Chen berinisiatif untuk menyapa dan berkata, "Teman Su, apakah temanmu datang?" Sui tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa Yu Chen sedang berbicara tentang seorang pria bersenjata wanita. Sui berkata, dia punya caranya sendiri untuk pergi ke negeri dongeng. Yu Chen mengangguk dan berkata begitulah. Dia sepertinya melihat bahwa Sui tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sui benar-benar tidak tega untuk mengobrol, dia membawa King Si Jianxian ke tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, mengambil kursi rotan, duduk dengan nyaman di dalamnya, dan kemudian mengambil get aken di anggur dan meminumnya. Sikapnya yang santai dan malas membuat semua orang terpana. Tapi Sui lebih baik, seperti kembali ke kebun belakangnya. Hanya King Si Jianxian yang terbiasa. Ini Sui, dimanapun dia berada, dia tidak peduli tentang hal lain, dia sepertinya tidak memikirkan apapun. Seseorang bergumam. Ucapan itu menggemakan banyak orang. Menjadi abadi hanyalah awal dari jalan menuju keabadian. Dikatakan bahwa ada 49 benua di negeri dongeng, dan wilayahnya sangat luas. Ketika Anda tiba di alam abadi, hal yang paling mendesak adalah mencari tempat tinggal. Dikatakan bahwa jika Anda tertarik oleh alam abadi, Anda akan memiliki kesempatan untuk menyembah pasukan immortal Dao di mana dia berada. Namun, jangan terlalu memikirkan dunia peri. Menurut buku-buku kuno, dunia peri jauh lebih kejam daripada dunia manusia. Orang-orang seperti kita, setelah tiba di dunia peri, ditakdirkan menjadi dasar dunia. Sambil menunggu, orang-orang berbicara dengan suara pelan. Kebanyakan dari mereka menantikan hal-hal setelah tiba di negeri dongeng. Sui mendengarkan percakapan ini, dan matanya mau tidak mau terlihat sedikit aneh. Dunia abadi memang mimpi. Tetapi bagi Sui, yang memiliki pengalaman hidup ke-6, dalam analisis terakhir, dunia abadi tidak lain adalah bidang kultivasi yang luas. Jauh dari misteri. Namun, Sui juga memahami suasana hati semua orang yang hadir. Orang selalu memiliki fantasi dan spekulasi yang tidak realistis tentang dunia yang tidak dikenal. Ketika Anda benar-benar tiba, akan terlihat jelas seberapa besar kesenjangan antara fantasi dan kenyataan. Semuanya, masih terlalu dini untuk membicarakan ini sekarang.
Ren Changqing berkata, menurut pendapat saya, tidak semua orang bisa selamat dari bencana menjadi makhluk abadi dan mencapai negeri dongeng dengan lancar. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sangat membosankan. Memang, masih ada rintangan bagi mereka sekarang. Perampokan keabadian. Tentu saja, jika Anda cukup beruntung untuk dijemput oleh resepsionis Immortal Realm, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk diundang ke Immortal Realm dengan pengecualian. Namun, peluang itu terlalu tipis, dan hampir tidak ada yang berani berharap untuk itu. Dentang. Segera, bel besar berbunyi. Segera, sebuah portal ilusi muncul dari tempat tinggi di kehampaan di jarak yang sangat jauh. Gerbang menuju kerajaan. Semua orang berhenti berbicara dan saling memandang dengan kerinduan dan antisipasi. Ketika itu muncul, cahaya peri yang melonjak keluar dari gerbang dunia peri. Setelah itu, udara peri di langit seperti segerombolan meteor, menggantung di dunia yang seperti ketiadaan ini. Itu adalah roh peri yang lahir di negeri dongeng. Semua orang tidak perlu memperjuangkannya. Jika kamu ingin mengumpulkan roh peri, itu semua tergantung pada catatan yang telah kamu kumpulkan. Jika kamu mencoba untuk mengambilnya, kamu akan mendapatkan tidak ada apa-apa. Yu Chen mengingatkan dengan lantang untuk mencegah semua orang berkelahi karena situasi yang tidak jelas, yang pasti akan mengarah pada perselisihan dan konflik. Benar saja, seperti yang Yu Chen katakan, pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik yang berdiri di Huaxiantai, token yang mereka kenakan untuk mengumpulkan prestasi, memancarkan fluktuasi kekuatan yang aneh pada saat ini. Kecelakaan. Roh surgawi seperti air terjun berkumpul dari segala arah menuju Huaxiantai. Si Yu Chen, Qin Suxin, Ren Changqing, dan pemimpin lainnya, masing-masing menarik roh abadi dan mengalir ke tubuh mereka. Yang paling menarik tidak diragukan lagi adalah Su Yi. Dia berbaring malas di kursi rotan, minum untuk dirinya sendiri, tetapi roh surgawi bergegas ke arahnya seperti banjir yang menghancurkan tanggul. Pada akhirnya, tenggelamkan dia. Adegan yang mencengangkan itu membuat banyak orang tercengang. Berapa banyak pencapaian yang harus dikumpulkan untuk menarik begitu banyak roh peri? Faktanya, tidak ada yang tahu bahwa dari awal hingga akhir, Su Yi tidak sengaja mengumpulkan catatan. Di medan perang pertama, ia memonopoli sumber bayi ilahi, membunuh sekelompok musuh, dan mengumpulkan banyak kemenangan. Di medan perang kedua, dia hampir sendirian menginjak kam dari 3 domain lainnya, dan catatan yang terkumpul sudah tak terhitung jumlahnya. Sampai dia mencapai medan pertempuran ketiga, meskipun dia hanya membunuh sekelompok karakter ranah Juxia, selama periode pencarian esensi Juxia, dia memburu dan membunuh banyak monster di berbagai area terlarang, juga terakumulasi banyak catatan. Akumulasi semua ini membuat Su Yi saat ini menjadi orang yang memperoleh energi peri paling banyak di antara penonton. Ya, meskipun saya tidak membutuhkannya sekarang, saya dapat menggunakannya dengan cara yang luar biasa ketika saya menerobos alam dan melangkah ke alam kosong alam Lixia. Su Yi diam-diam berkata. Faktanya, dalam beberapa bulan terakhir retret, dia telah menenangkan suasana hatinya dan memilah-milah caranya sendiri, yang samar-samar memindahkan kemacetan kultivasi, dan ada kemungkinan terobosan kapan saja. Tapi Su Yi tidak terburu-buru. Dia bereinkarnasi dan dibangun kembali untuk melampaui segalanya di masa lalu, bukan kecepatan menerobos. Jika dia tidak membangun fondasi yang belum pernah ada sebelumnya, dia lebih baik tidak menghancurkannya. Dan sekarang, apakah itu esensi spiritual Juxia yang telah dikumpulkan di masa lalu, atau kiro abadi yang diperoleh sekarang, mereka semua bersiap untuk kultivasi di masa depan. Lama. Semangat peri berangsur-angsur menyusut hingga menghilang. Kecuali Su Yi sendiri tidak banyak berubah, karakter lain dalam adegan itu, setelah menyerap dan menyempurnakan energi peri yang cukup, napas mereka berubah luar biasa. Seluruh tubuhku dipenuhi cahaya peri. Ini benar-benar transformasi yang luar biasa. Ini adalah tanda keabadian. Terutama Yu Chen, dia telah meredam pesona roh peri dalam kultivasinya sebelumnya, dan sekarang dia telah menyerap roh peri yang agung dan berat, yang membuat seluruh orangnya merasa terlahir kembali perubahan. Tapi ini bukan keabadian sejati. Jika Anda ingin menjadi abadi,
Anda harus melalui bencana keabadian. Hanya dengan cara ini Anda dapat membuat tingkat hidup Anda sendiri memiliki nirwana dan lompatan baru. Tiba-tiba, sebuah suara agung datang dari gerbang dunia peri yang jauh, seolah-olah Dewa Sembilan Surga sedang mengeluarkan wasiatnya. Ledakan. Terjadi keributan. Siapa yang tidak tahu, ini suara utusan dunia peri. Sui, yang berbaring di kursi rotan, sedikit mengernyit. Sekarang, utusan alam abadi, mengapa dia tidak mengerti aturan sama sekali? Di masa lalu, pengadilan abadi pusat bertanggung jawab atas penerimaan, dan utusan penerimaan, diambil oleh pasukan Xianjun yang bertugas di bawah pengadilan abadi pusat secara bergantian. Ini adalah aturan yang dibuat sejak lama. Sesuai aturan, ketika gerbang negeri dongeng dibuka, utusan negeri dongeng akan membacakan berbagai aturan saat menerima petunjuk, mengingatkan para biksu tentang bahaya yang dihadapi saat membuktikan jalan dan melonjak. Tapi siapa sangka kali ini tidak akan ada aturan, bahkan reminder. Segera Sui mengerti. Bahkan pengadilan abadi pusat telah hilang, tentu saja tidak mungkin untuk menunjuk kekuatan Raja Abadi mana yang akan dijadikan sebagai penerima. Tentu saja, kali ini, utusan alam abadi tidak mengerti aturannya, jadi sepertinya bisa dimengerti. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.